Oke, selamat pagi saudara-saudara. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga lancar, rezeki dimudahkan dan sehat selalu. Amin. Nah, kali ini teman-teman kita mau berbagi ilmu ya. Ini buat teman-teman saudara yang lagi dalam tahap belajar untuk restorasi mobil. Jadi ada satu tips yang mau saya bagikan. Mana tahu di antara teman-teman yang menonton nih, saudara-saudara belum ada yang tahu sebelumnya ya. Oke, jadi di sini saya lagi sementara mau finishing ya, mobilnya Grand Divina ini lagi mau habis saya sol ya untuk bodinya. Jadi yang dikerjakan kemarin tuh ini ya, pintu kedua dari sebelah kiri, bagian belakang bumper sama yang depan. Ini ya. Kemarin ada yang penyok pintunya sama baret-baret ya. Sebetulnya ini pekerjaan kemarin sebelum lebaran, cuman ketunda karena toko sudah pada tutup. Oke, jadi begini saudara, kalau kita misalnya menemukan kasus, ini konteksnya kita mau ngesol ya, tapi kita nanti jangan sampai kelihatan sambungannya kalau ngesol. Semisalnya kita mau ngecat yang ini ya, kita restorasi yang pintu ini katakanlah sebagai contoh ya. Kita kan nantinya mesti harus menyamakan warna catnya, jadi antara di pintu sini sama di bagian sini ini kan nggak boleh sampai nanti catnya belang warnanya setelah diadakan pengecatan. Coba kita pindah ke sebelah sana ya. Nah, ini sisi sebelah kanan kan, jadi ini kalau misalnya kita udah selesai ngecat ini kan harus sama nanti hasilnya antara bagian yang kita restorasi cat nih sama yang ini yang tidak kita cat, misalnya ya yang sama cat aslinya nih. Nah, lalu gimana nih caranya supaya nanti catnya tuh nggak belang, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ke tukang cat, ya bawa contoh cat, misalnya tutup tangki ya. Ini sebagai acuan kita ya untuk patokan kita untuk nyamain body, warna cat bodinya. Ini teman-teman harus perhatikan, ini penting ya, supaya jangan sampai nanti kita gagal atau kita nanti sia-sia ya. Karena ini cat untuk mobil tuh pasti kan nggak murah, jelas mahal ya. Jadi ini saya bagikan ilmunya. Ini kita pastikan dulu kalau memang ini mau jadi contoh untuk warna catnya, kita pastikan bahwa tutup tangki ini dia sama warnanya dengan yang mau kita cat dengan bagian yang lainnya. Jadi ini ke sini harus sama, ke sini harus sama. Kalau teman-teman ragu gitu ya, takutnya beda nih. Nah, caranya seperti ini. Caranya mobilnya ini kita bawa ke toko catnya, nanti kan di sana dioplos ya atau dibuat catnya, nanti akan disamakan dengan cat yang ada di bodi mobil ini. Karena kadang-kadang ada kasus mobil yang di sebelah sana itu kanan misalnya ya itu udah pernah disiram, udah pernah dicat misalnya gitu ya, dia pasti ada bedanya kan. Beda yang ada di sebelah sini. Jadi kalau mau aman, bawa mobilnya ke bengkel cat untuk diadakan oplos ya dan disamakan warnanya. Itu dulu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi ini saya kasih tahu tahapannya. Tapi kalau yakin tutup tangkinya itu sama warnanya, nggak apa-apa ya, bawa aja tutup tangkinya dan pastikan warna catnya itu dia harus betul-betul mirip ya, ketemu warnanya. Nah, tapi yang ada hal yang teman-teman harus perhatikan ya, yang mau saya kasih tahu di sini, berbagi ilmu yang ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Kalau misalnya kita ngecat ya, ini contoh sederhana ya, ini sama dengan pintu, saya kasih contoh ya. Ini di sini yang mau kita sepet, tapi di sini kan masih warna aslinya nih. Misalnya kita tutup nih, misalnya pakai koran yang sini, kita kan ngecat di sini aja. Itu biasanya ada beberapa persen dari hasil oplosan cat itu dia pasti akan agak belang warnanya, nggak akan sama 100%, percaya teman-teman ya. Sedikit pun dia pasti akan kelihatan belang, apakah dari cahayanya atau dari sisi mana kita melihatnya. Kita mengantisipasi karena terkadang pemilik mobil nih suka agak ini kan ya, agak detail gitu orangnya, kok warnanya beda atau apa, nanti kita kan kena komplain. Bukannya nggak mau dikomplain, tapi ini kan tips ya supaya teman-teman tuh sekalinya mengerjakan langsung beres ya. Kalaupun masih pemula tuh awal pasti ada kegagalannya, sama seperti saya dulu ya. Oke, jadi begini teman-teman, nanti kalau misalnya catnya udah jadi ya, misalnya kita ngerjain segini ya, atau pintu itu ya, kita butuh catnya itu cat originalnya ya, piu ya, kita buat itu sekitar setengah kiloan.
cat aslinya, karena cat asli itu dia lebih encer. Jadi jangan disangka bahwa cat itu dicampur thinner, itu dia lebih encer ya kalau yang pakai PU. Kalau untuk dasarannya dia lebih kental, itu pakai cat biasa ya, yang setara dengan Dana Close, Nipe dan lain-lain, itu buat dasaran aja. Nah nanti pada saat kita mau ngecat ya, ini finishing ngecat ya, supaya catnya tuh nggak belang ya, ini jangan di teman-teman tutup pakai koran. Nah ini perhatikan ya teman-teman, ini penting sekali. Karena kita mau ngecat di bagian sini dan ini tidak kita kerjakan, maksudnya ini nggak mesti ngecat, tetap ini harus kita cat, artinya kita mesti nyolong. Jadi kita nanti waktu pada saat pengecatan, yang bagian mesti kita tutup kan kayak ini lampu ya, jangan sampai kena cat kan, sampai ke sini kita tutup nih ke sana ya. Di sini yang mau kita sepet, nanti di sini buka aja ya. Nanti setelah pengecatan finishing terakhir, ini kita sepet, ini mesti lewatin kemarin nih sini, lebihin catnya. Seperti contoh ini kan sama nih warnanya. Ya, aslinya ini pasti beda. Walaupun bagaimana 5% atau 10% pasti ada bedanya. Nanti ini kita lewatin ke sini nih. Nah, jadi dia saru antara dari sini ke sini ketemu. Nanti kan berarti kan pengecatannya sampai sini misalnya nih. Sini kan enggak. Nah, nanti tahap terakhir itu pada saat pernis. Nah, waktu pernis atau clearnya dilewatin sampai ke sini terus lewatin ke sini terus. Nah, jadi cat lama sama cat barunya ini sambungannya dia menyatu. Lalu pada saat selesai pernis, kan di sini ada sambungan nih antara kita clear kan sampai sini. Di sini kan enggak nih. Nanti pada saat sambungan ini kita sepetnya pakai thinner aja. Jadi thinner murni ya, murni thinner. Tidak ada campuran cat apapun, hanya thinner aja. Dan kalau bisa pakai thinnernya Impala aja, jangan pakai PU karena PU itu lebih keras. Ya, jadi nanti kita kencangin angin kompresornya ya. Thinner murni, selesai kita pernis, jadi jangan ditunggu langsung ya, langsung kita sepet pakai thinner. Sambungan ya antara ini sama ini, sambungannya kita pakai thinner, kencangin aja. Nah baru nanti hasil akhirnya itu baru kita poles. Sebelum poles kan mesti diamplas dulu, amplas 2000 atau 1500, baru kita kompor. Itu nggak akan kelihatan sambungannya. Nah jadi sama seperti di sini juga. Nah ini kalau nggak mau belang ya, ini mesti kita lewatin nih sedikit nih, colong ke sini. Nah, seperapat lah kira-kira sini kita colong ya. Nih segini. Nah, kita colong segini, nanti baru kita clearnya tuh lewatin sampai ke sini. Sama sambungannya pakai itu juga. Thinner juga. Nanti hasil akhirnya baru kita poles. Nah, sebelum poles begini dulu nih, dia jadi butek, pakai amplas 1500 atau 2000 untuk ngilangin bintik-bintiknya. Karena kan kita ngecatnya di outdoor, bukan di oven atau di indoor. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja sedikit tips dari saya, berbagi ilmu ya. Buat pemula ya harus tetap semangat belajar terus. Untuk kita usaha bengkel tuh tidak mudah, tapi kalau sudah dapat ilmunya ya semuanya jadi mudah ya teman-teman ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa membantu, minimal menambah pengetahuan untuk segi teorinya bagi teman-teman yang masih pemula ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, dan jangan lupa di subscribe. Saya lanjut bekerja dulu teman-teman, selamat beraktivitas, thank you, bye.